Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Kali ini temanya tentang kebahagiaan, anugerah, apa yang akan kamu raih di 6 bulan ke depan. Jadi ini apa yang akan terjadi di 6 bulan ke depan. Kita bakalan lihat nanti tentang karir, finansial, tentang percintaan. Seperti biasa yang namanya pilih kartu, kamu harus memilih pilihan pertama, kedua, ketiga. Pilihan pertama ada freedom. Pilihan kedua ada honesty. Pilihan ketiga ada change. Jadi pilihlah dengan intuisi. Pasti ada salah satu dari pilihan ini yang menggerakkan hati kamu atau yang menarik diri kamu secara visual atau bahkan secara intuisi. So, aku menyarankan untuk semua orang menggunakan intuisi ya, terutama dalam memilih pilih kartu. Untuk itu aku sebelumnya bakalan disclaimer dulu kalau this is collective reading. Yang aku banyak itu energi banyak orang, jadi energi bisa sana bisa tidak dan bisa vice versa. Namun aku percaya tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Jadi siapapun yang menonton video ini berarti pesannya ada untuk dirimu. Dan kamu juga harus bisa memahami, kalau aku ngomongin soal zodiak, cek Sun, Moon, Rising, Venus, Vedic Rising, karena setiap manusia punya birth chart masing-masing yang kadang-kadang ada orang kalau percintaan lebih condong ke Venus atau lebih condong ke Moon. Jadi itu kamu cek sendiri. Dan this is timeless reading. Mau kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya momen kamu menonton ini. So, pause videonya jika kamu butuh untuk memilih. Kalau kalian yang baru di channel aku, hai. Gimana caranya? Fokus sama pertanyaannya. Sebutkan pertanyaan dalam hati, pertanyaan ada di judul, apa yang akan terjadi di 6 bulan ke depan, hadiah dan anugerah apa yang akan kamu terima di 6 bulan ke depan, dan saat kamu sebutkan pertanyaan dalam hati, kamu meminta untuk ditunjukkan pilih yang mana. Nanti ada salah satu dari pilihan yang sangat menarik kamu. Kamu bisa pause videonya jika kamu butuh waktu untuk memilih. Aku langsung mulai aja ke pilihan pertama. Halo my love, ini untuk yang pilih pilihan pertama. Ini ada freedom. I possess the power and the free will to create my own happiness. Jadi kalau aku lihat di 6 bulan ke depan, anugerahnya kamu akan merasakan confidence yang luar biasa, kepercayaan diri untuk bisa membangun kebahagiaan kamu sendiri. Di sini juga kebebasan, bisa ngapain aja, itu bagian dari rezeki loh. Jadi ada orang yang secara finansial let's say banyak gitu, cuman tidak merasakan kebebasan. Jadi kamu punya privilege untuk mendapatkan kebebasan ini. Bisa ngapain aja, bisa makan apa aja gitu. Terus bisa milih temen, bisa milih pasangan. Itu juga bagian dari freedom dan kebebasan kita untuk memilih. So aku bakalan lihat langsung ke energi kamu nantinya di 6 bulan ke depan dari tarot card. There's great guidance of power like goddesses. This may go truth, your religion and protection. So to people who pick choices number 1, freedom. What will happen in 6 months ahead in life in general. Energinya saat 6 bulan ke depan. The Devil. Swords. Oke. Di sini ada pilihan yang aku lihat jelas. Energi kamu di sini ada energi fire sign, ada Sagittarius, ada Libra, ada Gemini, Aquarius, ada juga energi earth sign, tapi nggak banyak di sini. Cuman banyaknya memang di fire and air. Dimana di sini passionate banget, bergairah banget akan kehidupan. Di sini kamu juga mampu untuk membuat boundaries atau batasan-batasan yang sehat. Kamu melindungi diri kamu sendiri pakai batasan yang sehat, dan itu baik. Energi the devil di sini, kalau secara energi kamu orang yang menggoda gitu. Secara aura, ini ada aura misterius, ada aura mystical juga.
Cuman kalau aku lihat di sini ngomongin soal kepintaran, kamu cukup pintar untuk menghandle situasi kamu. Terus kalau yang aku lihat di sini, in life in general, intuisi bakalan semakin didengar. Kamu akan bisa connect ke hati sendiri. Jadi ada jalan untuk bisa memahami atau mendengar isi hati kamu. Dari energi The Nine of Wands, ini ngomongin soal batasan, fase healing, fase menyembuhkan. Jadi contoh kamu sakit karena ketularan, kamu pasti akan melepaskan diri kamu dari orang yang akan menularkan kamu itu, yang sudah menularkan kamu itu. Jadi kamu membuat batasan, space, jarak untuk sesuatu hal yang memang bukan lagi untuk dirimu, sesuatu hal yang memang tidak sehat untuk dirimu. Energi The Knight of Swords itu adalah kamu orang yang mampu untuk mengambil keputusan dengan cepat. Ini ngomongin soal sisi kesatria, di mana kamu mampu untuk berjuang untuk kebahagiaan diri kamu sendiri. Nah, di sini energinya dari energi The Devil itu menunjukkan bahwa kamu mampu untuk menghadapi sisi tergelap diri kamu sendiri. Ini ada shadow side atau sisi gelap kita yang akan muncul. Di sini kamu mampu untuk handle itu. Cuman kalau aku lihat energi The Devil sendiri, ini nunjukin proteksi diri. Jadi kadang-kadang yang lucu, manusia itu berusaha keras untuk menghilangkan sisi negatifnya dia. Padahal kan yang namanya hidup, there's a negatif dan positif. Padahal sisi negatif manusia saat mampu untuk dikontrol, sisi negatif itu akan melindungi kita dari mara bahaya gitu. Ini juga menunjukkan konsep self-made success, di mana kesuksesan ada orang yang sangat beruntung untuk mendapatkan privilege atau keberuntungan untuk ngedapetin kesuksesan dari orang lain, dari keluarga, tapi kamu bisa self-made. Kamu ngebuat sendiri kesuksesan itu. Terus be careful sama obsession. Kadang-kadang kalau kita terlalu too much untuk sesuatu hal, kayak terlalu banget lah gitu. Apapun, cinta, pekerjaan, uang, hura-hura, foya-foya, kalau terlalu itu bakalan jadi konsep obsesi dan jatuhnya jadi seperti kayak sesuatu yang repeating, dan itu akan menuju sebuah adiksi gitu. Ada orang yang addiction atau mempunyai adiksi untuk power, uang gitu, nggak pernah puas. Nah, kamu harus setting control. So, aku bakalan lihat secara spesifik tentang karir dan finansial, oke? Okay? Terus guide angel of power, like I think it says, show me about the people who choose freedom, career, and financial situation in 6 months ahead. Career situation. Ada the Nine of Coin. Well, Nine of Coin itu nunjukin koin kamu banyak. Artinya uang kamu banyak. Dari energi the Nine of Coins itu menunjukkan sebuah kenyamanan. Kamu bisa memanjakan diri sendiri lah, ibaratkan. Istilahnya kamu mau kemarin bikin wish list, kamu mau beli ini, mau beli itu, ini mampu untuk memenuhi kebutuhan apa yang kamu pengen beli. Nine of Pentacle juga menunjukkan kenyamanan di finansial. Kamu ngerasa puas, ngerasa nggak kurang gitu. Cuman kalau aku lihat di sini dari energi the Five of Cups, saran, banyak orang yang membutuhkan di sekitar kamu. Jangan lupa untuk menyisihkan sedikit dari apa yang kamu punya. Jadi ini kebahagiaan bukan hanya untuk sedekah ke orang-orang yang membutuhkan. Ya, bisa saja kayak kita memberikan hadiah ke orang tua, memberikan hadiah ke saudara kita, itu bisa menunjukkan kamu mampu untuk memberikan kebahagiaan ke orang lain. Tell me more about their current situation 6 months ahead. Ini ada perubahan yang cukup drastis kalau aku lihat. Gini, kalau untuk kalian yang berada dalam satu perusahaan, di situ akan ada yang terjadi di perusahaan tersebut. Ini lebih seperti yang terjadi di kepala-kepalanya. Jadi ada yang terjadi sama maybe shareholder, sama investor dan segala macam. Jadi bos-bosnya lah gitu. Dan itu ada sebuah pergantian
gitu, pergantian jabatan di perusahaan itu di bagian atasnya. Cuman for you it's going to be safe, but di sini kayak kamu membutuhkan sesuatu yang lain. Untuk kalian yang punya bisnis sendiri, ini keadaan tower moment itu ibaratkan kayak ada sebuah warning, ada sebuah kejadian atau keadaan yang mengharuskan kamu untuk bisa mengkokohkan apa yang kamu punya. Jadi mempertahankan apa yang kamu punya atau membuat yang kamu punya itu, si bisnis yang kamu punya semakin kokoh. Jadi the tower moment itu menunjukkan seperti ada sebuah informasi untuk diri kamu, langkah apa yang harus diambil ke depan. Dari sini ada the fool, ada awal mula baru. Nah, kebanyakan dari kalian akan melakukan perpindahan pekerjaan. Kalau di pekerjaan ya, perpindahan pekerjaan, memulai pekerjaan baru, kemampuan untuk mendirikan sesuatu yang baru. Untuk kalian pebisnis di sini punya ide nanti. The tower moment itu sometimes seperti kayak sentilan, tapi kadang-kadang ini juga sebuah ide. Tring gitu. Ada yang ide nih tentang suatu hal. Ya, ini kalau dari the fool, keinginan untuk membangun. Jadi kemungkinan ada bisnis baru untuk yang pebisnis, untuk yang para pekerja, yang tadi aku bilang. Karena ada perpindahan atau ada pergantian di atas sana, di jabatan posisi yang di atas di perusahaan itu yang kamu ada sekarang. Akhirnya kamu menginginkan sesuatu yang baru atau journey baru, perjalanan baru. Untuk kalian yang masih mencari pekerjaan, di sini ada sebuah jalan. Jalannya adalah dengan cara kamu melihat potensi. Kadang-kadang yang ditawarin ke kita, aduh kayaknya bukan buat aku deh, kayak aku nggak suka, ini nggak sesuai prinsip deh kayaknya, nggak sesuai sama idealisme aku, nggak sesuai sama apa yang aku pengen. Tapi yang kadang-kadang yang kita sepelehkan itu adalah peluang yang sangat bagus gitu. Untuk career wise di sini, energi di tower itu ngomongin sesuatu yang datangnya tiba-tiba, suddenly. Jadi ada sebuah transformasi kayak berubah dalam sekejap, dalam satu malam. Nah, ini untuk beberapa dari kalian yang mungkin berada di bidang industri kreatif, influencing, atau memang konsepnya seperti kayak lifestyle. Ini perubahannya apa yang kamu lakukan, kerja keras nih, kamu kerja keras kayak bakalan tiba-tiba booming gitu loh. Jadi ini ada keadaan ada beberapa yang viral ini contohnya seperti itu. Jadi kayak satu malam sesuatu kejadian atau sesuatu keadaan dimana you do something, apa yang kamu lakukan itu bakalan dinotis sama orang-orang gitu. Terus kalau aku lihat untuk secara finansial ya, karena di sini ini cukup banget untuk diri sendiri, ini disarankan untuk mampu menyisihkan untuk masa depan. Dari the fool itu condongnya memang untuk spending a lot of money. Jadi ini kayak big spender. Jadi contoh saat kita punya uang yang banyak, akhirnya kayak susah ngerem untuk mengeluarkan uang. Nah, hati-hati di situ karena kadang-kadang kamu mengalami sebuah tindakan, sebuah keadaan dimana kamu tuh tidak terlalu mikir panjang untuk sesuatu yang kamu beli. Ya udah asal aku senang beli gitu. Cuman ini disuruh mikir panjang, but also the fool itu kan punya temen ya. Si the fool itu selalu ada companionnya, ada temennya gitu. Itu white dog. Itu simbolisasi seperti kayak sahabat yang tulus. Kita di hidup ini punya sahabat yang tulus, yang mampu untuk mengarahkan, atau kadang-kadang suka memberikan opini yang positif. Coba didengerin di karir atau di finansial. Aku bakalan lihat lagi. Di 6 bulan ke depan, finansial kamu kayak gimana dan karir kamu kayak gimana. Ada protection, kamu akan ngerasa aman. Ini banyak happiness, banyak kebahagiaan. And overall juga banyak kebahagiaan di 6 bulan ke depan. Ini diminta untuk fokus di pekerjaan. Oke, and then di sini juga diminta untuk tidak terlalu menanggung beban yang terlalu banyak melebihi kemampuan diri sendiri. Kerja boleh, tapi harus bisa tetap punya waktu untuk relax, untuk santai. And then kalau dari protection sendiri, posisi kamu aman gitu di 6 bulan ke depan. Di karir, di finansial, happiness, mampu untuk memberikan. Nah, ini kadang-kadang
ada sebuah sentilan sih sebenarnya. Kadang-kadang kita tuh fokusnya sama teman-teman, untuk membagi kebahagiaan sama teman-teman, traktir teman-teman, hura-hura, foya-foya. Tapi kadang-kadang kita tidak menyadari ada orang-orang yang memang lebih membutuhkan itu. Coba lebih atau lebih di notice siapa-siapa saja yang berhak atau memang harus kita berikan. So, ini finansial, aku bakalan lihat lagi the outcome finansialnya ya di 6 bulan ke depan. What will happen after 6 months for their financial and current situation? Ya, ini ada perubahan, jadi ada perubahan drastis. Contoh, tadinya kamu adalah seorang chef, tiba-tiba berubah jadi akuntan. Jadi perubahan drastis di pekerjaan, karena memang pengen nyoba sesuatu hal yang baru gitu. Nah, dari energi The Dove itu juga ngomong soal transformasi. Saat kita melakukan sebuah perubahan atau sebuah langkah untuk berubah, kan kita pasti berada dalam lingkungan yang baru nih. Nah, harus mampu untuk juga beradaptasi gitu, nerima sesuatu yang baru itu. Nah, Six of Pentacle ini kemampuan untuk memberi. Gini, yes, enak banget kalau kita dikasih hadiah. Yes, enak banget kalau kita dikasih uang. Tapi semesta itu melihat energi. Yang tangannya di atas siapa, yang tangannya di bawah siapa. Yang tangannya di atas pasti akan dikasih rezeki yang lebih banyak untuk mampu memberi tangan yang di bawah. Jadi, kamu mau jadi tangan yang di bawah apa tangan yang di atas? Itu kamu tentukan. Manifest energinya. Nanti ada kedudukan yang pasti. Ini soal kepastian. Also, yes, this is Pentacle. Mampu untuk memberikan finansial dan kebahagiaan finansial untuk orang-orang sekitar. Queen of Pentacle itu terkenal sama kenyamanan finansialnya dia. Dia itu mampu untuk memperindah rumahnya dengan finansial yang dia punya, mampu untuk memperindah suasana sekitar, mampu untuk mengharmoniskan suasana sekitar. Jadi ini tidak kekurangan, nggak pusing nih bulanan gimana gitu, karena sangat cukup. So, aku bakalan lihat untuk love life. Kita bakalan ke love life. Ada apa di percintaan dirimu? Ada wealth. Kamu akan berhubungan sama sosok orang yang secara finansial cukup banget ya. Ada kekayaan. Gak ngerasa kurang cintanya, perhatiannya. Kalau aku lihat di percintaan kamu dari wealth sendiri, ini cukup bahagia. Karena wealth itu kan melambangkan kayak abundance, kemakmuran lah gitu. Istilahnya di sini isu-isu soal rasa kurang finansial atau ketakutan finansial di percintaan itu tidak ada ya. Karena ini sangat cukup. Books. Oke. Kamu akan berhubungan sama sosok orang yang sangat pintar secara akademik. Knowledge, pengetahuannya luas, dia juga open minded, dia punya teman-teman banyak, dia mampu untuk bergaul sama siapa aja. Terus dia juga sosok orang yang cukup kaya secara finansial kaya. Dan ini aku bakalan validasi dulu percintaan kamu di 6 bulan ke depan seperti apa. Ada Ten of Cup, keharmonisan, kemakmuran, selebrasi. Ini ngomongin soal komitmen. Kamu akan bertemu sama sosok orang yang mampu untuk berkomitmen. Kamu berjalan nih, kamu gak fokus nih let's say ke percintaan, you fokus sama kesuksesan di karir, di finansial, dan segala macam di kehidupan in general. Itu yang akan nge-leading kamu atau membawa kamu menuju dia gitu, menuju sebuah persatuan. Di sini ada beberapa dari kalian yang memang sudah mendekati ke arah persatuan seperti apa. Persatuan dengan seseorang yang memang menginginkan sebuah keluarga. Kalau aku lihat, karena dari Ten of Cups itu ngomongin soal family, ngomongin soal family value, ini ngobrolin soal nilai-nilai keluarga masing-masing gitu. Dari energi The Six of Wands itu juga selebrasi yang dirayakan sama orang-orang sekitar. Dimana ini kalau misalnya yang agak kurang bisa nangkep ya, gini, saat kita berada dalam lingkungan yang positif, orang-orang yang positif, orang-orang yang suportif dan tulus memang untuk support kita, kita akan
menuju untuk bertemu dengan seseorang yang juga lingkungannya positif gitu. Jadi kalau dari energi The Six of Wands, lingkungan kamu sangat berpengaruh. Kebanyakan memang dari kalian itu akan berhubungan sama seseorang diperantarakan gitu, sama teman-teman kamu, sama lingkungan kamu gitu. Support dari orang-orang kesayangan. Di cinta ini gak ngerasa kurang. The Ten of Cups itu kebahagiaan. Dan also di sini untuk beberapa dari kalian, di keluarga kalian juga ada sebuah selebrasi. Ini bisa perayaan, kelahiran. Terus kalau aku lihat di sini Ten of Cups ini juga komitmen ya gitu. Ada romansa juga, cinta-cintaan, tapi kalau aku lihat kebanyakan memang ini hubungan yang serius. So aku bakalan lihat validasinya untuk cinta di 6 bulan ke depan. Ada The Knave of Swords, kamu bakalan dikepoin banget. Ada seseorang yang sedang memantau dirimu. And then Seven of Cups, kamu mempunyai kemampuan untuk memilih di percintaan. So aku bakalan lihat pesannya dari Romance Angel. Let go of control issues, allow this situation to unfold naturally. Belajar juga untuk nerima takdir, nerima jalan, untuk mampu ngelepasin segala sesuatu yang kita terlalu banyak untuk kontrol. Religious factor, your love life is influenced by religious upbringing and a spiritual path. Jadi di sini ada perjalanan spiritual yang harus kamu tempuh dulu. Pemahaman kamu soal yang di atas atau hubungan kamu yang sama yang di atas itu harus dikuatkan. Di sini pay attention to the red flags. The signs are cautioning you. Nanti di sini juga ada sebuah godaan karena di sini ada pilihan. Nah, sarannya agar tidak memilih sosok orang atau percintaan yang punya banyak red flag ya. Jadi harus lihat, kita ketemu orang pasti ada lampu merah, lampu hijau gitu. Aku bakalan lihat the outcome of the situation. Di sini ada the Eight of Pentacles, the Seven of Swords, ada the Four of Swords, dan ada the Eight of Cups. Belajar untuk introspeksi, belajar untuk bisa puas sama apa yang kamu punya, bersyukur itu adalah kunci. Di sini ada Eight of Pentacles. Apapun yang kamu lakukan pasti ada hasilnya. Jadi secara finansial akan aman, kerjaan juga aman, usaha kita untuk percintaan, usaha kamu untuk percintaan juga pasti akan ada hasilnya. Tapi harus mampu untuk nikmatin yang kita usahakan. And then di sini ada Four of Swords. Istirahatin mental, fisik, badan. Jadi saat mental kita sehat, istirahat, mampu untuk menampung energi yang lebih banyak lagi. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalkan mau request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book reading. Linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kamu bisa dengan tema ini, kayak mau tahu 6 bulan ke depan seperti apa, nanti berarti include seperti ini, kayak cinta, karir, finansial gitu. Durasinya 20 menit kayak gini. Kalau misalnya kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you next reading. Bye! Halo my love, my name is Maha. Jadi ini untuk yang pilihan kedua. Honestly, I can always expect the truth from others, but I can expect it from myself. Jadi ini diminta kita tuh gak harus mencecar orang agar jujur sama kita. Yang terpenting adalah kita jujur sama diri kita sendiri. Kita menunjukkan kejujuran. Kalau kamu mau sesuatu yang jujur, kamu dari diri sendiri harus melakukan sebuah kejujuran. Ini honesty is the key buat 6 bulan ke depan. Jadi lakukan segala sesuatu berdasarkan kejujuran. Aku bakal langsung lihat
ke energi kamu di 6 bulan ke depan. Oke, baru nanti kita lihat ke karir, finansial, lalu nanti terakhir baru love life. Oke, kita bakalan cek energi kamu dulu. Spread guidance of power of the cat analysis. Give information and protection to see through people who pick choices number 2. What happened in 6 months ahead? Tell me about their energy. Okay. Okay. Ada cinta yang datang ke dalam hidup kamu tapi kamu takut. Karena trauma yang masa lalu belum terlalu benar-benar bisa dilepas. Gitu. Energinya pertama ini kebanyakan memang soal romance, soal percintaan. Jadi 6 bulan ke depan itu ada pelajaran soal percintaan di mana saat kita dihadapi sama sesuatu yang ketulusan, kebaikan, karena kemarin terbiasa sama sesuatu yang toksik, itu jadi agak asing. Bayangkan gini, ibaratkan sesuatu yang toksik itu adalah minuman lah, rasa seperti itu. Kamu minum itu terus akhirnya terbiasa. Yang gak enak itu minuman, tapi jadi lama-lama jadi enak. At some point kamu menyadari ini tidak sehat minumannya. Jadi sesuatu yang toksik itu kamu lepasin. Saat dilepas, dikasih minuman yang sehat gitu. Nih, minuman yang sehat itu rasanya pasti jadi gak enak karena kita terbiasa sama menikmati atau membiarkan sesuatu yang toksik terjadi dalam hidup gitu. Pelajarannya di situ. Ini ada sesuatu yang datang ke dalam hidup kamu, tapi kamunya banyak takut. Karena kalau aku lihat cinta yang datang ini dasarnya dari ketulusan, dasarnya dari protection, dasarnya juga dari kejujuran. Cuman karena terbiasa menghadapi sesuatu yang toksik, akhirnya untuk bisa beradaptasi sama sesuatu yang positif itu agak naik turun. Energinya lagi kamu akan jadi lebih kreatif. Untuk kalian berada di creative industry ini bagus banget di 6 bulan ke depan karena benar-benar lagi bersinar. Untuk kalian yang memang pekerja kantoran, ini ngomong soal passion, jadi semangatnya luar biasa dalam mengerjakan sesuatu. Terus kalau dari Case of Wands itu ada kuas ajaib, ibaratkan kamu tinggal ngelukis apa yang kamu pengen, itu akan terjadi. Jadi istilahnya ngelukis kan itu bentuk action ya, bentuk sebuah usaha. Kamu mengusahakan sesuatu yang kamu inginkan akan kamu dapatkan gitu. Keadaannya di 6 bulan ke depan. So aku bakalan lihat lagi dari Oracle card. Ada love, ada cinta. Jadi di 6 bulan ke depan memang kebanyakan soal romansa yang akan timbul. Ada cinta-cinta energinya. Di sini ada solitude, ada sebuah ketenangan, ada flow, and then blessing. Blessing comes from any forms. Blessing itu datangnya dari segala bentuk. Saat kita bersyukur setiap hari, bentuk blessing itu jadi macam-macam banyaknya. Dan saat kita ada bentuk baru nih blessingnya, bisa dalam bentuk pertemanan, bersyukur nih gitu, nanti akan ada lagi karena semesta melihat secara energi kamu mampu untuk menerima itu. Oh nih seneng nih, kasih lagi gitu. Jadi saat kita menyadari kalau yang namanya bentuknya anugerah dan blessing dan rezeki itu konsepnya banyak, bentuknya banyak, dan kita menerima itu dan mensyukuri itu, yang tadi aku bilang, itu akan semakin banyak, flowing, ngalir semuanya. Ini money ngalir, uang ngalir, dan segala macam percintaan juga ngalir dengan lancar. Dan dari sini ada solitude, ini ada sebuah ketenangan jiwa, batin. Also ini emang strongnya di love untuk 6 bulan ke depan. Jadi ada bentuknya romance ya, kayak kamu belum pernah merasakan diperhatikan seperti itu,
dirayu. Kalau bentuk rayuan diperhatikan, di PDKT-in segitunya gitu. Cuman kalau dari energi love sendiri ini nunjukin sesuatu yang datangnya secara natural. Karena gambarnya love di sini kan bukan gambar yang secara hati kayak passion gitu, gairah. Tapi ini gambarnya itu bunga, sesuatu yang indah, sesuatu yang memang tumbuhnya natural, beda memang, dia beda dari yang sebelumnya, yes memang, tapi itu adalah bentuk kamu untuk bisa menyadari kalau perbedaan itu sesuatu yang indah loh gitu. So aku bakalan lihat ke finansial dan karir, oke? Okay? Oke. Terus spread guidance to power on analysis, give mission and protection. Okay, choices number 2, tell me about their financial and career situation. Ada Temperance. Di sini ada energi Sagittarius, Leo, Aries. Di sini juga ada energi Pisces, Scorpio, Cancer, Libra, Gemini, Aquarius. Ada Eight of Cups. Okay. Ada The Devil. Ada The Five of Wands. Finansialnya gimana? Okay. Ada Nine of Wands, ada Three of Swords. Ini aku lihat di karir ya, ada yang pindah nih di karir, pindah keluar negeri, pindah keluar pulau. Dari Eight of Cups sendiri kayak ya udah mampu untuk melepaskan yang kemarin kamu bangun. Dari Five of Wands sendiri ini semangat kompetisi, ambisius juga kalau aku lihat. Nine of Wands di sini menunjukkan setting boundaries. Jadi kamu cukup berhemat di 6 bulan ke depan. Bukan berarti kurang ya. Ada, cuman problemnya itu bukan di money kalau aku lihat. Problemnya kamu bukan di uang. Lebih seperti di emotion, seperti anxiety atau kecemasan berlebih tentang masa depan, dan itu yang akan mempengaruhi masuknya energi uang. Di sini ada Temperance. Temperance itu melambangkan keadaan damai. Kamu akan menghadapi situasi yang harus kamu hadapi untuk memang menyelesaikan karma-karma kamu. But the Temperance itu juga ngomongin soal penyembuhan. Jadi kalau di karir yang tadinya berantakan akan dirapikan. Cuman kalau aku lihat di sini passionnya dan gairahnya luar biasa besar di karir. Jadi bakalan semangat banget kalau 6 bulan ke depan. The Devil itu juga menunjukkan kecondongan untuk terlalu overwork, terlalu kayak jadi workaholic lah gitu. Saat kita mencintai kerjaan kita, bagus, tapi kalau kita too much, terlalu berlebihan, kita pun akan mengalami siklus yang namanya obsesi. Nah itu tidak akan pernah positif gitu kalau sesuatu yang obsesi. Yes, nggak masalah beberapa saat kayak terlalu overwork, lembur dan segala macam. Tapi kita juga harus punya waktu untuk santai, untuk bisa nikmatin apa yang kita hasilkan. But the energy the devil itu juga nunjukin ada sebuah godaan untuk kalian. Kalau ada godaan berarti sebenarnya level kehidupan kamu lagi mau dinaikin nih gitu. Cuman karena ada godaan, kamu tergoda atau tidak. Nah, di sini pengaruhnya di percintaan. Kalau dari energi Three of Swords, percintaan tuh bukan karena ada orang yang mengusik kehidupan kamu di finansial dan karir, tidak. Ini lebih seperti karena rasa sakit di masa lalu. Akan tidak terlihat relevan memang. Kayak apaan sih kok kecewanya di masa lalu tentang percintaan itu ngaruh, percintaan atau apapun trauma ya, ngaruh ke pekerjaan. Yes, itu namanya energi. Energi itu kan tidak bentuknya tuh kayak nggak kayak logik ya gitu, kayak ada kotak-kotaknya.
datangnya juga momennya harus yang tepat dan segala macam. Energi itu nempel di kita. Yang melekat di kamu adalah energi sebuah kekecewaan di sini, atau energi yang harusnya di fase penyembuhan kamu harusnya benar-benar sembuh, tapi nge-distract diri kamu sama pekerjaan, yang akhirnya yang tadinya kamu abaikan, yang harusnya diselesaikan kemarin, itu akan ngejar gitu. Nah, Three of Swords itu keadaan seperti itu. Kekecewaan itu bukan datangnya dari finansial atau rezeki yang datang, tapi dari problem-problem masa lalu yang kembali muncul, dan itu yang nge-distract diri kamu di pekerjaan. So, aku bakalan lihat lagi, kita validasi lagi dari tarot deck yang lain tentang finansial kamu ke depan. There's regret and clear power like that nurses. Give mission and protection. This is what people watch this video. Tell me about their financial situation in 6 months ahead. Ada the lovers, ada pilihan. The lovers itu soal keindahan. The lovers itu sesuatu yang bikin kamu happy. Jadi sebenarnya kalau finansial itu bikin kamu bahagia. Di sini juga ada Six of Wands. Nah, ini adalah kesuksesan. Jadi di finansial kamu cukup posisinya cukup bagus di antara sekitaran kamu lah gitu. Jadi secara finansial itu penghasilannya cukup oke. Kalau mampu untuk mensyukuri itu. Dari energi the lovers itu juga nunjukin konsep partnership. Untuk kalian yang punya business, ini juga ada dinamika di partnership, tapi di sini akan diselesaikan. Ini juga ngomongin soal pilihan pekerjaan. Coba dari energi Six of Wands ini seperti menggapai sesuatu hal. Nah, di sini saat kamu punya rasa aman yang kamu dapetin dari support dari orang-orang sekitar, terutama dari orang-orang yang kamu cintai, kamu bakalan punya confidence yang luar biasa untuk ngeraih itu. Saran dari aku, tumbuhin confidence dari diri kita sendiri. Jadi tidak terlalu bergantung sama orang lain untuk memvalidasi kita kalau kita tuh bener loh, kita itu baik loh, kita itu enough loh gitu. Itu datangnya dari diri sendiri. Jadi finansial kamu tidak terganggu karena butuh validasi dari orang lain gitu. So aku bakalan lihat ke love life. There's right guiding the moral like that answers. Show me what will happen 6 months ahead. Nature and the moon. Kamu akan bertemu sama seseorang yang beda banget. Beda banget dari yang biasanya. Ini bisa perbedaan usia, perbedaan mental, perbedaan kedewasaan, perbedaan pemahaman politik, pemahaman cinta, pemahaman keluarga. Banyak pokoknya bedanya. Beda adat istiadat. Even ada beberapa dari kalian beda language, beda bahasa. Jadi cuman di sini hati kalian itu terkonek gitu loh, secara batin atau secara alam bawah sadar terkoneksi. Kalian memiliki sebuah hubungan yang tumbuhnya itu natural. Kalau aku lihat, ini sesuatu yang tidak dibuat-buat. Kan kadang-kadang kita kalau suka sama orang, kita akan menunjukkan sisi perfect kita kan. Kita akan menunjukkan sisi yang paling baik di diri kita. Ini enggak, natural aja gitu. Kamu nunjukin sisi buruk, dia juga nunjukin sisi buruk. Kamu nunjukin sisi baik, dia nunjukin sisi baik. Jadi sama-sama memahami kalau oke, kamu punya kurangnya, kamu punya lebihnya. Dia juga gitu. Jadi sama-sama memahami lah gitu. Nah, ini kalau di percintaan ini adalah konsep kayak friendship, pertemanan. Ini juga kayak ngebentuk best friend lah dalam satu hubungan. Ngebentuk hubungan yang datangnya bukan karena cinta, nafsu aja, tapi karena memang hidup ini kayak ya bersahabat gitu loh. Kamu sama dia kayak ada koneksi sahabatan gitu. Aku bakalan validasi dari sini. Tell me about the people who pick choice. So it's number 2, love life in 6 months ahead. Ace of Coins, dia adalah orang baru, totally new, orang baru banget. Di sini dia adalah sosok orang yang bakalan banyak ngasih kamu gift, ngasih kamu hadiah. Three of Cups datangnya dari pertemanan. Ada selebrasi, kamu santai aja, diem aja.
nanti dia yang datang. Oke, Queen of Points. Untuk kalian yang feminine, kalian akan berhubungan sama sosok orang yang punya energi Taurus. Well, both say buat kalian berdua. Buat kalian yang feminine dan maskulin. Energinya yang datang ke dalam hidup kamu energi Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, Pisces, Scorpio, Cancer, ada Sagittarius juga. Also di sini ada Libra dan Gemini. Kayak energi kembar di mana banyak hal yang ada kesamaan tapi beda gitu. Jadi kalau aku lihat contoh kesamaannya gini, kamu suka banget bunga, dia adalah orang yang suka ngasih bunga, atau vice versa gitu. Jadi dia bakalan suka ngelakuin sesuatu hal yang kamu juga suka gitu, dan sebaliknya juga seperti itu. Contoh, dia suka banget makan, kamu suka banget masak. Itu kan sesuatu yang beda tapi sama, jadi sama-sama nyambung gitu loh. Nah di sini kalau aku lihat energi Three of Cups, teman-teman itu mempengaruhi banget. Karena Three of Cups itu nunjukin kalau kita punya kenyamanan pertemanan nih sama lingkungan sekitar kita, teman-teman positif, hahi, selebrasi, kita nikmatin keberadaan teman-teman kita. Di situ kayak manifestasi sekumpulan lainnya untuk bisa bertemu. Jadi kalau dari ini di sini kamu akan bertemu sama seseorang yang datangnya punya koneksi karena dari pertemanan gitu. Terus kalau dari Queen of Coins ini aku ngelihatnya lebih seperti cukup sukses di percintaan ya. Jadi kayak kamu punya sesuatu yang berharga, status yang baik di percintaan. Ini kamu dikasih status soalnya di 6 bulan ke depan. Untuk kalian yang punya pasangan, komitmennya dalam bentuk sesuatu. Jadi dia ngasih kamu sesuatu, ini bukti gitu, aku sama kamu serius gitu. Terus kalau kalian yang single, ini ada kesempatan untuk bisa memilih ya statusnya mau apa, temenan, pacaran, mau hubungan serius, itu kamu bisa menentukan itu. Cuman kalau dari energi The Hangman sendiri, ini nanti kayak kamu akan tahu lah momen saat ketemu, oke, ini orang nih buat aku gitu. Aku bakalan lihat the outcome of the situation. Oh, sebelumnya aku bakalan lihat dari oracle card dulu. Ada give your relationship a chance, work on your partnership. Ini diminta kamu juga usaha ya untuk membangun hubungan cinta yang baik. Kamu pun juga harus mampu untuk bisa ngebangun itu, mampu untuk bisa ngebangun hubungan. Di sini keep open mind. Your soulmate may differ from your usual type and expectation. Kadang-kadang yang diperuntukkan untuk kamu kadang-kadang gak sesuai sama ekspektasi. Tapi kamu lihat, jangan lihat dari luarnya, lihat dari dampak orang ini hadir dalam hidup kamu apa. Oke, aku bakalan lihat lagi the outcome of the situation. Seven of Cups, nanti ada banyak pilihan. Kalau di karir mesti kemana, mau ngapain gitu. Cuman ini kayak mimpi-mimpi yang harus diwujudkan. Kadang-kadang kalau kamu bikin mimpi, jangan mudah ke distract, jangan mudah mengabaikan si jalan yang harusnya kamu tempuh. Stay focus. The world ini juga banyak peluang di luar sana. Dari the world itu nunjukin kayak istilahnya gini, dunia itu kayak ada di tangan kamu. Kamu mau ngapain aja, source-nya, sumbernya itu ada. Dan di sini ada sebuah completion. Kayak kamu dapat memenuhi mimpi-mimpi kamu sendiri, memenuhi kebahagiaan kamu sendiri. The Devil, kamu keluar The Devil 2 kali. Kalau secara outcome ada The Devil, just be careful, jangan terlalu obsesi, jangan terlalu possessive, jangan tersandung sama sebuah addiction. Dari energi The Devil itu juga mencurahkan
gairah kamu ke sesuatu hal yang positif. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa bawa reading. Linknya ada di bawah, nomornya ada di bawah. Kalau misalnya kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye! Halo my love. Jadi ini untuk yang pilihan ketiga. Ada change. I understand that nothing can grow or evolve without movement. Jadi kamu harus memahami, gak akan ada yang berubah kalau tidak ada pergerakan. Gak akan ada yang berubah, gak ada akan sebuah perkembangan kalau kitanya tidak bergerak. Dan di sini aku bakalan ngejelasin energi kamu dulu 6 bulan ke depan. Kita bakalan lihat langsung ke karir dan ke finansial, baru terakhir kita ke percintaan. Oke? Jadi ini adalah energi kamu di 6 bulan ke depan. There's spirit guide, angel of power like admirances. I'm gonna say my ghost can speak the truth, give information and protection to see through. People of pick choices number 3. Tell me about their current energy. Tell me about their energy. Oh. Okay, thank you. Ada energi the Ace of Coins, ada Seven of Wands, ada the High Priestess, ada Eight of Swords, lalu ada Eight of Swords. Pertama gini, kamu lebih nyaman sama kesendirian. Jadi kamu kayak mengisolasi diri buat mikir, buat menenangkan diri, buat membangun kenyamanan diri sendiri, bahkan untuk bertransformasi. Jadi kayak agak menjauh dari sekitaran yang sekarang karena untuk bertransformasi. Terus di sini ada Ace of Coins. Itu menandakan apa yang kamu tanam kemarin-kemarin akan tumbuh dengan maksimal. Jadi ini masalah finansial yang akan semakin menjulang tinggi. Kalau dari energi Ace of Coin itu kayak seperti rezeki yang dikasih ke kamu. Memang kebanyakan rezeki itu adalah bentuk finansial atau konsepnya materi. Cuman kalau dari Ace of Coins itu juga bisa keberadaan seseorang. Jadi energi Ace of Coins ini juga nunjukin kalau misalnya apa yang kamu terima itu sesuatu yang natural. Nah di sini keadaannya bagaikan kamu mampu untuk menyentuh langit lah gitu. Jadi dari segi karir itu kayak meroket, dari segi finansial juga kayak naik gitu loh. Kurvanya naik. Dari Ace of Coins itu juga kayak kemampuan juga untuk bisa meraih yang tadinya gak bisa kamu raih. The Seven of Wands itu ngomongin soal surviving, bertahan. Jadi secara energi kamu lagi semangat-semangatnya untuk kerja. Seven of Wands itu nunjukin kalau memang banyak hal yang gak akan sesuai sama ekspektasi sosial yang kamu lakukan. Cuman kamu tetap berpegang teguh sama prinsip. And then di sini dari energi The High Priestess dia juga ngomongin soal kesendirian. Banyak keadaan atau kejadian-kejadian di mana kamu di intuisi kamu menguntungkan dirimu. Jadi di sini kamu bakalan benar-benar ngikutin atau mendengarkan intuisi kamu banget. Terus kalau dari energi The High Priestess also there's a lot of mystery, magical things that will happen. Jadi kalau aku lihat di sini ke depannya di 6 bulan ke depan tuh kayak banyak hal-hal misteri dan sesuatu yang mungkin kayak keajaiban yang terjadi dalam hidup kamu. Dan kamu cukup cukup being humble. Kamu juga gak bragging atau gak
mengumbar-ngumbar itu ke sosial media atau ke orang-orang gitu. So aku bakalan spesifik kita ke karir dan finansial. The spread guide into the power like getting essence. Unless my goals I can stick the truth. Show me about the people who pick choices. Number 3, financial situation and career situation. 2 of Cups. The 8 of Wands. This one wanna come out. Ace of Wands. Okay. Also the 6 of Wands. Di karir dan finansial cukup sukses karena Six of Wands itu melambangkan triumph. Triumph itu seperti kayak kita habis memenangkan sesuatu, kita dapat penghargaan nih gitu. Nah, keadaannya gini, kamu kemarin udah struggling, sudah berusaha, sudah berkorban, sudah banting tulang. Lalu semesta memberikan kamu penghargaan karena sudah berhasil. Ini ngomongin soal keberhasilan, kesuksesan. The Six of Wands itu ibaratkan keadaan dimana apa yang kamu usahakan akan sangat memberikan kamu posisi yang sangat baik. Di karir, ini ngomongin soal orang-orang sekitar yang sangat supportive. The Eight of Wands itu nunjukin juga kamu kayak mencapai target. Cuman Eight of Wands itu keadaan segala sesuatu yang terjadi itu datangnya cepat gitu. Keadaannya gini, kadang-kadang aku kasih gambaran ya, kayak kamu pergi ke stasiun kereta datang, pintunya kebuka. Menurut kamu itu kereta bakalan seharian gak di situ? Enggak kan? Paling cuma let's say kayak aku nggak tahu kereta lagi stay-nya nunggunya berapa lama. Let's say 10 menit lah atau 5 menit lah. Kereta berhenti buat ngebuka pintu cuma 5 menit. Peluang datang ke dalam hidup kamu datangnya cepat, perginya cepat, tapi saat pergi ada peluang lain. Peluang itu nggak diambil, ada peluang lain. Selalu seperti itu gitu. Dan akhirnya kamu punya target nih. Walaupun kamu banyak peluang yang miss, peluang-peluang yang gak kamu ambil, tapi tetap berjalan menuju target. Kalau di karir gitu. Terus kalau dari The High Priestess sendiri, kamu memilih kesempatan karena kamu nunggu nih gitu, intuisi kamu bilang apa. Terus dari sini, ini soal kreatif, energi, Ace of Wands juga kayak you love what you do, kamu mencintai apa yang kamu lakukan, pekerjaan kamu akan mencintai kamu balik. Dan itu menunjukkannya seperti kayak saling ada simbiosis mutualisme. Gini, misalnya di perusahaan, kamu berada di suatu perusahaan yang sangat menghargai usaha dirimu karena menghargai usaha kamu, kerja keras kamu, perusahaan tersebut akan ngasih reward kamu. Untuk kalian punya bisnis, kamu cintain apa yang kamu lakukan, kamu akan lihat hasilnya. Itu sangat bisa dibilang hasilnya dalam bentuk uang itu cuma bonus doang. Karena relationship hubungan kamu sama pekerjaan kamu itu yang lebih penting. Ace of Wands itu juga nunjukin energi kreatif di mana nanti 6 bulan ke depan untuk terutama kalian yang berada di creative industry, contoh kamu buat konten, contoh kamu selebgram, TikTok creator, content creator, atau kamu bahkan berada di multimedia, bisnis multimedia, kamu berada di entertainment business, apapun yang bentuknya kreatif gitu. Di situ kamu akan bisa menghasilkan sesuatu yang memang indah, dan apa yang kamu hasilkan seperti ada cahaya tersendiri yang itu bakalan dilihat banget sama orang. Jadi di sini ada energi api, energi fire yang memberikan cahaya untuk apa yang kamu lakukan. Nah, saat kamu kalau bukan berada di industri kreatif atau mengerjakan sesuatu yang kreatif, seni, it's okay, but numbuhin passion di situ, numbuhin gairah di situ, dan apa yang kamu lakukan akan memberikan kamu banyak benefit. Nah, dari energi Two of Cups di sini
Two of Cups itu ngomongin soal partnership yang tadi aku bilang. Ini kalau misalnya saling cinta nih, apa yang kamu lakukan, pekerjaan kamu, mencintai diri kamu, mencintai pekerjaan kamu, itu kayak ada timbal balik yang sangat indah gitu. Ada hubungan yang sangat baik sama pekerjaan. Jadi kamu gak akan ngerasa kayak kerja. Kamu ngerasanya bakalan yang ngelakuin sesuatu yang kamu cinta gitu. Untuk yang belum mendapatkan pekerjaan, kamu akan menemukan pekerjaan yang bakalan kamu cintain banget. Untuk kalian yang saat ini ngerasa stuck, di situ nanti banyak ada peluang banget. Nah, nanti ada perjalanan juga. Ini bisa secara harafiah, ada perjalanan bisnis, perjalanan pekerjaan. But the Eight of Wands itu keadaan yang tadinya buntu, itu bakalan kayak dapat tiba-tiba ada jalan banyak gitu loh. Yang tadinya kamu ada di jalan buntu, tiba-tiba saat kamu nengok ke kanan ke kiri atau lagi meleng sedikit, jalannya langsung kebuka semua gitu. Aku bakal validasi lagi. Dari sini ya, kita lihat what will happen to career and financial situation for the people of big change. Ada potential, kamu akan nemuin potensi diri sendiri. Kayak yang kemarin tuh, ibaratkan gini, kamu kemarin nggak tahu kalau kamu bisa masak, tiba-tiba kepepet nih, kamu bisa masak ternyata. Jadi momen kepepet seperti ngebantu diri kamu menemukan potensi diri. Waktu itu juga contoh kasus, aku bakalan cerita dikit. Dulu tuh aku sama sekali gak mau nyetir. Sama sekali gak mau nyetir karena aku tahu logikanya lah, aku tahu konsepnya nyetir itu seperti apa, teorinya aku ngerti karena diajarin. Tapi aku gak mau gitu. Aku bilang gak bisa. Tapi ada momen dimana kepepet, teman aku sakit, aku tuh gak ada sama sekali orang. Ya udah, pas momen kepepet itu tiba-tiba aku bisa nyetir. Jadi ada momen dimana kamu akan nemuin potensi diri. Ketakutan yang dari kemarin menghalangi diri kamu, nanti ada momen dimana itu bakalan kayak magic gitu loh, tiba-tiba berubah. Yang tadinya kamu gak bisa, akan bisa. Yang tadinya kamu gak tahu bisa sesuatu, akan tahu kamu bisa sesuatu. Di sini ada potential, diligence, yang tadinya berantakan akan dirapihkan. Flexibility, ini ngomongin soal power, dimana kamu punya kekuasaan, di karir punya kekuasaan, tapi tidak arogan ya. Jadi kamu tetap mampu untuk bisa mendengarkan yang di bawah kamu seperti apa. Terus di sini embracing, yang perlu kamu lakukan cuma membuka tangan untuk menerima itu. So aku bakalan lihat validasi yang akan terjadi di current financial situation. Is it 3 cards? Yes. Princess of Swords. Ada the Ten of Cups. Ada Two of Pentacles. Ada the Three of Pentacles. Ini ngomongin soal kerjasama. Ini juga validasi kalau misal kamu lagi bangun bisnis, apapun ya, mau kamu bangun hotel lah, mau kamu bangun apartemen lah, atau bangun kos-kosan, atau bahkan kamu bangun home based business rumahan. Ini adalah validasi ya. Jadi kamu akan menemukan partner yang tepat, atau yang kamu lakukan kamu gak akan sendiri gitu. Jadi kamu punya sumber yang baik, kamu punya supplier yang baik, kamu punya kenalan-kenalan yang oke, kamu punya koneksi yang baik lah untuk melakukan atau membangun sebuah pekerjaan. Three of Pentacles itu ngomongin juga soal kamu bakalan dituntun.
Bisa sama semesta, bisa sama intuisi sendiri, bisa juga diperantarakan oleh orang yang sudah ahli di bidangnya. Dari energi Two of Pentacle itu juga ngomongin soal perjalanan yang tadi aku bilang kamu akan melalui atau akan melakukan sebuah perjalanan bisnis. Dari energi Two of Pentacle itu juga ngomongin soal unlimited uangnya yang datang unlimited. Jadi sumber uang itu bukan dari satu pekerjaan saja. Nah, dari energi Princess of Swords ini juga saran bijak-bijaklah dalam berkata. Princess of Swords ini juga ngomongin soal knowledge, pengetahuan itu bakalan sangat membantu dirimu. Jangan sampai kamu nyaranin seseorang atau kamu bisa ngasih tahu seseorang tapi kamu tidak mengaplikasikannya sendiri ke dalam hidup kamu. Ten of Cups ini soal keharmonisan. Jadi kita punya kompetisi. Kita punya orang-orang yang berada di bidang yang sama lah, let's say. Kamu punya orang-orang yang memiliki di bidang yang sama, pekerjaan yang sama-sama diri kamu. Bukan berarti harus berkompetisi sama mereka. Harmoniskan hubungan. Contoh kamu jualan terigu, terus sebelah kamu jualan terigu. Bukan berarti kamu harus sikut-sikutan. Coba belajar untuk berteman, bersahabat sama semuanya, mengharmoniskan segalanya, karena yang harusnya kompetisi adalah kompetisi sama diri sendiri. Kompetisi sama diri kamu yang kemarin harus lebih baik dari diri kamu yang sekarang. Diri kamu yang sekarang harus bisa lebih baik daripada diri kamu yang kemarin. So aku bakal lihat ke love life. Kita bakal lihat pesan. Jadi percintaan ada apa di 6 bulan ke depan. Padahal aku udah lama nih duduk di sini. Kayak aku biasa kan buat 15 menit ya. Entah kenapa tuh dari tadi ngebuatnya 20 menit. Terus kesemutan kayak aku. Oke, keys. Akan ada seseorang yang mampu untuk membuka kebahagiaan atau membuka pintumu. Jadi kamu ibaratkan ya, kamu bikin sebuah proteksi untuk diri sendiri. Kamu punya standar, kamu punya kriteria, kamu punya ekspektasi. Akan ada orang yang memenuhi itu. Dan dia mampu memasuki hidup kamu dengan sangat mudah. Energi The Doctors, ini juga ngomongin soal penyembuhan. Dimana kamu akan tertrigger. Kamu terbiasa untuk menyembuhkan orang lain. Tapi nanti ada yang men-trigger diri kamu. Kamu mampu untuk menyembuhkan diri sendiri dan dia pun mampu untuk membantu itu. Ini keadaan penyembuhan. Aku bakalan lihat lagi ke love life situation. Perjalanan cintamu di 6 bulan ke depan. Let's see what happened to your love life. Go pictures number 3. Lovers. The bottom of the deck ada the Emperor. Akan ada sebuah pertemuan yang itu cintanya bukan hanya ketertarikan fisik. Yes, ada ketertarikan fisik, suka karena fisik atau ada chemistry, tapi kalau aku lihat ini lebih dari itu. Karena kalau aku lihat di sini kamu akan berada di momen yang tepat, ketemu orang yang tepat di waktu yang tepat. Lovers itu biasanya ngomongin soal choices dan pilihan. Cuman kalau aku lihat pilihannya adalah kamu mau milih lebih nyaman sendiri apa mau sama orang, malah sama orang lain, atau kamu lebih fokus sama karir atau mau fokus ke percintaan. Pertemuan dengan seseorang, ini orang baru. Terutama untuk kalian yang single ya. Di sini ada pilihan. Nine of Cups itu ngomongin soal yes, kamu menebar jaring. Banyak yang ketangkep. Jaring kamu banyak yang nyantol. Jadi energinya itu secara cinta atau secara aura cinta kamu yang kamu tunjukkan adalah aura-aura yang kayak menarik gitu. Nah, di sini yang bakal ngedeket banyak untuk kalian yang single. But untuk yang punya pasangan, ini adalah momen dimana kalian itu menumbuhkan cinta kalian lagi. Kayak menguatkan cinta kalian. Menguatkan. So, kita bakal lihat lagi percintaan ada apa. 7 of Coins.
Ini kebahagiaan dari segala arah ya di percintaan, terutama finansial. Kamu akan bertemu sama seseorang yang memang bakalan memberikan kamu tuh bukan cuma waktu ya, dia investasi ke kamu bukan cuma waktu loh. Dia bisa banyak ngasih hadiah, banyak ngasih perhatian. Jadi yang dia investasikan atau yang dia curahkan bentuknya itu bakalan kelihatan. Terus ini terutama yang feminine, kamu akan berhubungan sama energi earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Pisces, Scorpio, Cancer. Ini ada vice versa. Ada kamunya orang populer, dia akan sangat tertarik sama cahayanya dirimu, dan dia pun kayak ngerasa bangga kamu hadir di dalam hidupnya. Ada yang vice versa, kamu akan berhubungan sama seseorang yang populer. Dan di sini kalau aku lihat Seven of Coins itu hubungan yang sangat diperhatikan banget sama orang-orang sekitar. Jadi ada banyak orang yang bakalan kepo lah gitu tentang kehidupan percintaan kamu. So aku bakalan lihat lagi, kita memvalidasi apa yang terjadi di kehidupan percintaan dirimu. Ada The Sun. Banyak hal positif yang akan terjadi di percintaan. Kamu akan berhubungan sama sosok orang yang usianya gak terlalu jauh sama dirimu. Ada The Tower. Ada keadaan dimana ini bakalan mengejutkan untuk diri kamu juga. Terus di sini ada King of Pentacles lagi. Jadi ini adalah validasi. Terutama untuk kalian yang feminine. Ini kayak kamu dealing sama sugar daddy. Jadi kalau kamu lihat gambarnya, ini adalah sosok orang yang sudah mapan secara mental, usia, finansial, karir, udah enak lah hidupnya. Tinggal pasangannya nggak ada mana gitu. Nah dia mencari itu. Nah di sini ini juga ngomongin soal security. Jadi akan ngerasa sangat aman di percintaan. Cuman tanggung jawabnya pasti akan besar karena kamu berhubungan sama sosok orang yang punya power. Orang itu punya kuasa, orang itu juga punya reputasi, nama baik yang harus jaga. So aku bakalan lihat di oracle cardnya. Forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moment. Saat kamu mampu menyembuhkan sesuatu di masa lalu dan menerima keadaan yang kemarin, kamu akan bisa menikmati yang sekarang. Deception. Someone is wearing a false mask in this relationship. Jujur, terbuka adalah kunci. Terus nanti kalau ada pilihan, jangan memilih dari fisik, dari luarnya saja. So aku bakalan lihat ke outcome mana. Okay. Tell me about the outcome of the situation. Another King of Pentacles. Ada King of Pentacles 3 kali. Gini, ini hubungan yang sangat royal. Ini adalah hubungan yang kamu gak akan pusing soal finansial pasanganmu gimana ya gitu, karena dia bakalan aman banget secara finansial. Terus di sini ada, tadi aku bilang security. Ngerasa aman, terjaga. Lalu di sini ada kindness, ketulusan. Jadi hubungannya akan tulus. Jadi ke depan sana kamu akan mengalami hubungan yang pasti dan dasarnya dari ketulusan. Ini aku jelasin ya. 3 kartu King of Pentacles ini top. Ini King of Pentacles semua. Ini nunjukin kamu akan berhubungan sama sosok orang yang sangat profesional di pekerjaannya. Dia udah bekerja bertahun-tahun. Udah jadi master, udah jadi sosok yang di posisi tinggi lah. Sosok yang penuh dengan wibawa, yang dihormati gitu. Jadi kamu harus mampu untuk menjaga nama baikmu agar saat berhadapan sama dia tidak ada rasa insecurity. Terus di sini kamu adalah orang-orang yang cukup beruntung, karena yang tadi aku bilang ini adalah hubungannya sama keadaan dimana di percintaan itu gak pusing soal finansial pasangan. So, this is your reading. Thank you for watching. Semoga dapat membantu. Kalau misalkan mau request, silakan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book reading, link ada di bawah, nomor ada di bawah. Kalau misalnya kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye.